Bab 013. Beberapa saat kemudian, dari kamar pengantin terdengar sayup suara Bimo mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas, dan hal itu sekaligus merubah status Hilda menjadi Nyonya Bimo Setiawan. Zalifa memeluk Hilda setelah ijab kabul selesai. Selamat Hilda sayang, sekarang kamu sudah resmi menjadi seorang istri. Semoga pernikahan kalian langgeng dan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Doa tulus dipanjatkan oleh Zalifa untuk Hilda, satu-satunya sahabat yang dimilikinya di kota tersebut. Terima kasih, Dok. Balas Hilda dengan perasaan haru di hati. Seperti apapun pernikahannya dengan asisten Bimo menurutnya, hati Hilda tetap saja diselimuti perasaan haru. Sekarang ia bukan lagi wanita single melainkan seorang wanita yang telah bersuami, dan mulai hari ini baktinya telah berpindah kepada suaminya. Ridho Tuhan ada pada ridho suaminya, seperti itu pesan ayah kepada Hilda sebelum menikah. Selagi apa yang diperintahkan oleh suami kamu tidak melanggar perintah Tuhan, maka sebagai seorang istri kamu wajib mematuhinya. Layani suami kamu dengan baik, jadilah pelipur lara di saat hati suamimu sedang gundah, dan jadilah penyejuk hati bagi suami kamu, nak. Nasihat ayahnya masih terekam dengan jelas di ingatan Hilda. Dari nasihat ayahnya, Hilda lantas menyimpulkan bahwa ia tidak boleh menolak keinginan suaminya, termasuk dalam urusan kewajiban utama seorang istri, yakni memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Hilda tak lagi peduli dengan konsekuensi yang akan dihadapinya ke depannya, jika pada akhirnya suaminya itu tidak bisa memaafkannya akibat ketahuan berdusta, maka dengan berbesar hati Hilda akan menerima keputusan Bimo, sekalipun ia harus diceraikan, begitu pikir Hilda. Hei! Lambaian tangan Zalifa di depan wajahnya sekaligus menarik kesadaran Hilda dari lamunannya. Li garis bawah ia. Hilda terbata. Suami kamu sudah menunggu di bawah, nak. Ayo temui suami kamu. Kata ibu pada putrinya. Baik, Bu. Hilda pun beranjak dari kamar pengantin dan menuju ke lantai bawah, tepatnya di ruang tengah, di mana acara ijab kabul dilangsungkan. Dengan diapit oleh ibunya dan juga Zalifa, Hilda berjalan dengan anggun menuruni anak tangga menuju ruang tengah. Tentunya kedatangan Hilda menjadi pusat perhatian bagi semua tamu undangan yang hadir di pagi menjelang siang hari itu. Acara ijab kabul hari ini akan dilanjutkan dengan acara resepsi pernikahan. Ya, sesuai dengan permintaan dari kedua orang tua Hilda, acara resepsi masih dilangsungkan di kediaman mereka. Untungnya pekarangan rumah orang tua Hilda cukup luas sehingga mampu menampung lebih dari 200 tamu undangan. 85. Yang hadir hanya mengenakan pakaian seperti biasa saja sudah mampu membuat hati Bimo takluk pada sosok gadis pujaan hatinya tersebut, apalagi melihat wanita pujaan hatinya tersebut mengenakan kebaya pengantin seperti saat ini, Bimo tidak dapat mengutarakan bagaimana perasaannya saat ini. Bahagia sudah pasti, haru pun iya, semuanya bercampur menjadi satu. Setelah Hilda tiba di hadapannya, Bimo mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala wanita cantik yang kini telah halal baginya tersebut, untuk membacakan sebaik doa yang dikhususkan untuk pasangan pengantin baru. Ya, Bimo merupakan alumni pesantren maka tak heran jika pria itu tak perlu dituntun oleh pemuka agama untuk melafalkan doa. Setelah membacakan doa, Bimo mengecup kening istrinya, dan dibalas oleh Hilda dengan mencium punggung tangan suaminya. 86. Bab 73.
Acara ijab kabul yang dilanjutkan dengan acara resepsi tersebut berakhir pada sore harinya. Hampir seharian meladeni tamu undangan yang hadir untuk memberikan ucapan selamat serta doa restu membuat Hilda cukup lelah. Bukan hanya mendapatkan hadiah berupa tiket honeymoon ke Paris, serta rumah baru dari tuannya, namun asisten Bimo juga mendapat hadiah menginap di salah satu hotel berbintang di kota tersebut. Salah satu suite room hotel telah menanti kedatangan pasangan Bimo dan Hilda, dan suite room hotel tersebut telah di-booking hingga 2 hari ke depan. Tak lama setelah semua tamu undangan meninggalkan kediaman orang tua Hilda, driver Mahardika tiba untuk menjemput Bimo dan Hilda menuju hotel. Semakin mobil yang mereka tumpangi menjauh dari kediaman orang tuanya, semakin tubuh Hilda menegang, irama jantung gadis itu pun semakin berdegup kencang. Mati aku. Mas Bimo pasti akan mengetahui kebohonganku. Batin Hilda. Nanti malam adalah malam pertama mereka menjadi pasangan suami istri, dan mereka akan melewatinya di hotel, bukannya di rumah orang tuanya. Tentu Hilda tidak akan bisa mencari alasan jika suaminya ingin meminta haknya. Hilda nampak memilih gaun pengantin yang dikenakannya. Ya, di acara resepsi pernikahan, Hilda mengenakan gaun pengantin berwarna putih sedangkan asisten Bimo mengenakan jas berwarna senada dengan gaun pengantin yang dikenakan oleh istrinya. Ada apa? Rupanya sejak tadi Bimo terus memperhatikan istrinya yang nampak gelisah. Bukan apa-apa kok, Mas. Aku hanya sedikit lelah saja, mungkin karena terlalu lama berdiri tadi. Hilda berdalih. Bimo mengangguk saja. Setelah 30 menit kemudian, mobil yang mereka tumpangi akhirnya tiba di hotel. Ya Tuhan. Baru juga menikah, masa iya aku sudah harus menjanda. Dalam hati Hilda yang kini tengah menatap gedung hotel dari balik kaca mobil. Rupanya penyampaian ibu mertua tempo hari masih saja menjadi buah pikiran Hilda, sehingga membuat gadis itu khawatir pada diri sendiri, lebih tepatnya mengkhawatirkan statusnya sebagai istri Bimo. Ayo turun. Bimo mengulurkan tangannya untuk membantu Hilda turun dari mobil, hal itu sekaligus menarik kesadaran Hilda dari lamunannya. Garis bawah iya Mas. Balas Hilda terbata, lalu menyambut uluran tangan Bimo dan turun dari mobil. Selamat datang di hotel kami, Tuan dan Nyonya Bimo Setiawan. Sebagai tamu spesial, kedatangan Bimo dan Hilda langsung disambut oleh manajer hotel. Bimo merespon sapaan ramah dari manajer hotel tersebut dengan anggukan sekilas, sementara Hilda hanya sibuk dengan pemikirannya sendiri. Keduanya diantarkan secara khusus oleh manajer hotel menuju salah satu suite room hotel. Setelah mengantarkan hingga ke depan kamar, manajer hotel lantas pamit undur diri. Ayo masuk. Garis bawah iya Mas. Suara Hilda terbata. Hilda yang sudah pasrah tersebut pun mulai mengayunkan langkah memasuki 87 kamar hotel yang ukurannya sangat luas tersebut. Bukan hanya luas, tapi fasilitas di dalamnya pun lengkap. Di permukaan ranjang yang berukuran king size terdapat taburan kelopak bunga mawar merah berbentuk hati, menambah suasana romantis di dalam kamar tersebut. Hilda tersentak ketika merasakan tangan besar milik Bimo menyentuh pundaknya. Lah sontak menoleh pada suaminya itu. Jika kamu ingin mandi dulu, silahkan. Pakaian ganti kamu ada di sana. Bimo menuding ke arah paper bag yang berada di atas meja sofa. Baik, Mas. Tanpa banyak berpikir, Hilda melangkah ke arah meja yang dimaksud oleh Bimo guna mengambil paper bag berisi pakaian ganti untuknya tersebut, kemudian lanjut menuju kamar mandi. Setibanya di kamar mandi,
Hilda merasa kesulitan menurunkan resleting pada gaun yang dikenakannya. Ini resletingnya kenapa sih, sulit banget dibukanya. Omel Hilda. Sudah beberapa saat berusaha namun tak juga berhasil, sehingga mau tak mau Hilda keluar dari kamar mandi dan meminta bantuan suaminya. Boleh aku minta bantuan, Mas? Sebenarnya Hilda malu meminta bantuan Bimo, tapi mau bagaimana lagi, gadis itu tidak punya pilihan lain. Tentu saja. Belum tahu bantuan seperti apa yang dimaksud oleh istrinya, Bimo langsung mengiyakannya. Bukannya seorang suami berkewajiban membantu istrinya dalam hal apapun, begitu pikir Bimo. Tolong turunkan resleting gaunnya, Mas. Hilda berdiri membelakangi suaminya. Bimo langsung melakukan apa yang diminta oleh Hilda tanpa banyak drama, meskipun kenyataannya punggung putih nan mulus milik sang istri mampu membuatnya menelan ludah. Begitu menggoda iman. Makasih, Mas. Hilda gegas kembali ke kamar mandi dengan irama jantung yang tidak bisa lagi diutarakan dengan kata-kata. Setibanya di kamar mandi, Hilda menyandarkan tubuhnya pada daun pintu sambil memegangi dada kirinya. Baru disentuh sedikit saja oleh Bimo jantung Hilda sudah seperti mau lepas rasanya, apalagi jika Bimo meminta haknya sebagai seorang suami nanti. 30 menit kemudian. Hilda nampak menyaksikan penampilannya melalui pantulan kaca besar yang ada di kamar mandi. Ini pakaian apa sih? Apa pabrik yang memproduksinya kekurangan bahan, sampai membuat pakaian seperti ini? Mana harganya mahal lagi? Gumam Hilda masih dengan menyaksikan penampilannya dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ngapain juga sih mama mertua membelikan aku pakaian seperti ini? Wajah cantik Hilda nampak merungut tak jelas. Berat sekali rasanya keluar dari kamar mandi dengan penampilannya saat ini. Ya, kini tubuh imutnya hanya dibalut lingeri kurang bahan yang dibelikan khusus oleh ibu mertua. Tok, tok, tok. Apa kamu mau tidur di dalam sana? Suara ketukan dari balik pintu yang disertai suara bariton milik Bimo berhasil membuat Hilda bingung sekaligus panik. Sebentar, Mas. Ini juga sudah mau keluar. Hilda yang panik sontak meraih jubah mandi dan menggunakannya menutupi lingeri seksi yang kini melekat pada tubuhnya. 88. Kriet. Pintu kamar mandi terbuka dan Hilda pun melangkah keluar dari kamar mandi. Bimo menatap istrinya itu dari ujung kaki hingga ujung rambut. Kenapa lama sekali? Namanya juga mau siap-siap malam pertama, ya jelas lama, Mas. Bimo mengulum senyum mendengarnya, dan itu sontak membuat Hilda merutuki mulut lenesnya, yang telah mengeluarkan kalimat memalukan tersebut di hadapan suaminya. Ark! Mulutmu benar-benar memalukan Hilda. Bagaimana mungkin kau berbicara seperti itu di hadapan Mas Bimo? Gunam Hilda dengan wajah pias, setelah Bimo memasuki kamar mandi dan menutup pintu. Bagaimana jika Mas Bimo sampai berpikir kalau aku terlalu berani pada lelaki? Atau bahkan mengira aku ini wanita murahan? Ark! Hilda menjatuhkan tubuhnya ke sofa saking frustasinya. Kurang lebih 30 menit kemudian, Bimo nampak keluar dari kamar mandi dengan sehelai handuk berwarna putih yang dililitkan pada pinggangnya, sedangkan rambutnya masih terlihat setengah kering. Tanpa basa-basi Bimo menempati sofa kosong di sisi Hilda. Mas mau ngapain? Tanya Hilda menyadari keberadaan Bimo di sampingnya. Tentu saja duduk, menangnya mau ngapain lagi?
Jawaban masuk akal, karena faktanya Bimo hanya duduk saja, tidak melakukan apa-apa. Hilda bangkit dari duduknya, namun dengan cepat Bimo menarik pelan pergelangan tangannya, hingga membuat tubuh Hilda terjatuh ke pangkuan pria itu. "Mau kemana?" tanya Bimo dengan suara beratnya. "Anu mas, itu. Aku garis bawah." Hilda jadi gelagapan sendiri, tubuhnya pun kembali menegang ketika tangan besar suaminya mulai mengelus lembut wajahnya. 89. Bab 74. Kita sudah sama-sama dewasa. Mari jalani biduk rumah tangga layaknya pasangan suami istri pada umumnya, hidup bersama dan memiliki keturunan. Tidak ada rumah tangga yang luput dari ujian, semua rumah tangga pasti akan menghadapi ujian. Tapi, Mas harap kedepannya kita bisa menghadapi ujian dan permasalahan rumah tangga kita dengan bijak dan dewasa. Apapun ujian dalam rumah tangga kita, mari bicarakan baik-baik untuk mencari solusinya. Karena sejatinya, masalah rumah tangga harus dicarikan solusi bukannya diakhiri. Mas menikah bukan untuk berpisah. Jadi, Mas harap kamu pun demikian. Hilda tertegun mendengarnya. Pria yang dikenalnya dengan sikap irit bicara, kini bicara panjang lebar demi keutuhan rumah tangga mereka ke depannya. Di dalam hati, Hilda membenarkan apa yang dikatakan oleh Bimo, bahwa setiap rumah tangga pasti akan memiliki ujiannya masing-masing, dan penyelesaiannya kembali lagi pada kita yang menjalaninya. Apa akan bersikap bijak dalam menghadapinya atau justru mengedepankan ego? Jika kita bersikap bijak maka insya Allah permasalahan bisa terpecahkan, tetapi jika mengedepankan ego maka yang ada masalah tidak akan menemukan solusinya, dan tidak menutup kemungkinan terjadi perpisahan pada akhirnya. Baik, Mas. Aku juga berharap, Mas bisa menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan, jika suatu waktu aku ketahuan melakukan kesalahan. Memangnya kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Bimo menatap intens manik mata indah milik istrinya itu, seolah sedang menelisik maksud dari ucapan Hilda, lebih tepatnya kesalahan yang dimaksud oleh gadis itu. Hilda yang masih berada di pangkuan Bimo sontak menundukkan kepalanya, tak berani menjawab. Kalau memang pada akhirnya Mas tidak bisa memaafkan, aku berharap Mas tidak langsung menceraikan aku sekarang. Kan gak lucu, baru nikah sudah diceraikan begitu saja. Setelah beberapa saat terdiam akhirnya Hilda memberanikan diri mengutarakan hal itu. Hei! Bimo mengangkat dagu Hilda dengan telunjuknya. Kini pandangan kedua kembali bertemu. Kita bahkan belum melakukan ritual suami istri tapi kamu malah membahas tentang perceraian. Dari mimik wajahnya terlihat jelas jika Bimo tak suka mendengar Hilda mengucap kata-kata perceraian. Jika kita sudah melakukannya secara otomatis Mas akan tahu kebohongan yang aku maksud, itu masalahnya, Mas. Hilda sudah tidak sanggup menyimpan kekhawatirannya sendirian sehingga gadis itu memutuskan untuk mengatakannya di hadapan suaminya itu. Bimo langsung melebarkan senyum mendengarnya. Kini Bimo paham dengan kesalahan yang dimaksud oleh Hilda. Tidak perlu mencemaskan hal itu. Lagi pula sejak awal Mas tidak pernah percaya dengan semua pengakuan kamu waktu itu. Maksud Mas? Elbu sudah cerita, kalau nyatanya kamu belum pernah menjalin hubungan dengan pria manapun. Jawab Bimo sambil mengulas senyum tipisnya. Dek. 90. Jadi ibu sudah menceritakan semuanya. Hilda jadi lega sekaligus malu. Belum pernah menjalin hubungan dengan pria manapun bukankah sama saja dengan tidak laku, iya kan?
Alasan aku nggak pernah pacaran bukan karena nggak laku, tapi karena aku sibuk menata hidup yang lebih baik. Hilda berusaha menjelaskan alasan mengapa sampai ia tidak pernah berpacaran. Jangan sampai suaminya itu berpikir dirinya tidak pernah berpacaran karena tidak laku. Lia. Mas percaya, sayang. Kosakata sayang yang terucap dari mulut Bimo sanggup membuat tubuh Hilda terpaku untuk waktu yang cukup lama. Jangan membuatku salah paham, Mas. Jangan membuatku merasa Mas sayang padaku. Jangan sampai aku garis bawah. Hilda tak dapat meneruskan kata-katanya sebab kini mulutnya sudah dibungkam oleh Bimo dengan ciuman lembut. Mas memanggil kamu dengan sebutan sayang, karena faktanya Mas memang sayang sama kamu. Mas sayang sama kamu bahkan sejak pertama kali kita bertemu. Ungkap Bimo. Dek. Sejak pertama kali kita bertemu. Ulang Hilda dan dijawab Bimo dengan anggukan. Jangan bercanda Mas Bimo. Mas bukan tipikal pria yang suka bercanda, Hilda. Apa yang Mas katakan memang benar. Bukan hanya sayang, tapi Mas sudah jatuh cinta padamu sejak pandangan pertama. Bimo bukanlah tipikal pria yang suka basa-basi sehingga berterus terang menjadi pilihan Bimo agar kedepannya hubungan mereka jelas dan tak dipenuhi dengan berbagai macam prasangka, terutama dari pihak Hilda. Mungkin hingga saat ini kamu belum memiliki perasaan apapun pada Mas, tapi Mas tidak mempermasalahkannya. Mas yakin perlahan kamu pasti akan membuka hati untuk Mas, sambung Bimo. Sungguh, Hilda terharu dengan perkataan suaminya itu. Sekarang ia menarik kesimpulan, bahwa hadiah dari Tuhan atas keputusannya yang selama ini tidak berpacaran adalah menganugerahkan pria setulus Bimo di dalam hidupnya. Hilda amat membenarkan perkataan Bimo, suatu saat nanti ia pasti akan membuka hati untuk suaminya itu. Lagi pula wanita mana yang akan tahan terus menolak pesona yang dimiliki oleh pria setampan Bimo di dalam hidupnya. Sudah tampan, mapan, serta penyayang. Mungkin karena terbawa suasana dengan ungkapan hati suaminya, Hilda tanpa sadar mengekap bibir Bimo dengan lembut. Terima kasih sudah hadir di hidup aku, Mas. Dan terima kasih juga sudah menjadikan botol Yakult ini sebagai istri kamu, Mas. Botol Yakult. Cicit Bimo seraya menautkan kedua alis tebalnya. Sambil nyengir Hilda mengangguk. Kata Dokter Sa, tinggi badan aku hanya setinggi botol Yakult. 91. Pada akhirnya Bimo pun ikut tersenyum mendengarnya. Bimo mengacak gemas surai panjang milik istrinya itu. Ya, tinggi badan Hilda hanya sebatas bahu Bimo, maka tak heran jika Zalifa menyamakan istrinya itu dengan salah satu jenis botol minuman kemasan. 1. Kamu itu benar-benar menggemaskan. Gumam Bimo yang semakin gemas pada Hilda. Obrolan jenaka di antara keduanya berakhir begitu saja, dan berganti dengan adegan romantis ketika Bimo mulai memagut lembut bibir Hilda. Mewujudkan keinginannya untuk menyentuh wanitanya itu. Hingga malam pertama yang sebelumnya dicemaskan oleh Hilda, justru mereka lalui dengan penuh kehangatan. Malam ini Bimo benar-benar membuktikan jika pengakuan Hilda tempo hari adalah dusta, wanita itu masih suci dan Bimo lah yang membuatnya menjadi mantan perawan. 1. Keesokan paginya. Hilda merasa matanya berat sekali, mungkin karena semalam ia baru beristirahat ketika waktu telah menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Bimo membiarkan istrinya itu tetap melanjutkan tidurnya, begitu pula dengan dirinya yang kembali memejamkan mata sambil memeluk tubuh istrinya.
Ternyata menikah dengan wanita yang kita cintai jauh lebih indah ketimbang apa yang kita bayangkan sebelumnya. Cinta memang mampu merubah sikap seseorang yang tengah dimabuk kepayang, dan salah satu contohnya yang saat ini terjadi pada Bimo. Pria tampan yang terkenal dengan sikap dinginnya pada lawan jenisnya tersebut justru berubah 180 derajat setelah bertemu dengan wanita yang dicintainya. Cinta bukan hanya mampu merubah sikap seseorang, namun cinta juga mampu menerjang aral yang melintang. Jangan lupa vote NHK-nya ya sayang-sayangku. Ohecea 92 Bab 75. Kamu kenapa senyum-senyum seperti itu, sayang? Tanya Mahardika ketika melihat istrinya senyum-senyum sendiri. Setelah menemukan warna dasi yang pas, Zalifa kembali mendekat pada suaminya. Di sela kegiatannya memasangkan dasi suaminya, Zalifa kembali tersenyum. Kamu kenapa sih, sayang? Mahardika semakin penasaran dengan sikap Zalifa yang menurutnya sedikit aneh. Bukan apa-apa kok, Mas. Aku hanya lagi kepikiran sama Hilda dan asisten pribadi kamu itu loh, Mas. Kira-kira semalam mereka ngapain aja ya? Dengan polosnya Zalifa bertanya demikian pada suaminya. Kamu mau ngapain, Mas? Kamu nggak lagi kepikiran buat menanyakannya langsung pada Pak Bimo kan? Zalifa jadi curiga melihat suaminya tiba-tiba mengeluarkan ponsel dari saku jasnya. Bukannya tadi kamu bilang penasaran dengan apa yang terjadi pada Bimo dan istrinya semalam? Daripada kamu penasaran, mending Mas tanya saja langsung. Zalifa langsung mengambil alih ponsel Mahardika dari genggaman pria itu. Lih, Mas apa-apaan sih? Penasaran sih penasaran, tapi nggak ditanya langsung juga kali, Mas, sebal Zalifa. Mahardika langsung melebarkan senyum melihat wajah istrinya berubah panik. Mas hanya bercanda, sayangku. Lagian mana mungkin Mas menanyakan hal pribadi seperti itu. Sekalipun Bimo itu asisten pribadi Mas, bukan berarti Mas berhak tahu tentang urusan pribadinya. Zalifa langsung mengerucutkan bibir, rupanya Mahardika hanya mengerjai dirinya. Mahardika tidak benar-benar ingin menghubungi asisten pribadinya tersebut. Kira-kira si botol Yakult lagi ngapain ya sekarang? Apa sekarang dia masih tidur karena kelelahan melayani suaminya? Gumam Zalifa sambil cengengesan sendiri setelah selesai memasangkan dasi Mahardika. Siapa yang kamu maksud si botol Yakult, sayang? Rupanya Mahardika masih dapat mendengar gumaman Zalifa. Siapa lagi kalau bukan si Hilda, Mas? Jawab Zalifa. Sadar kalau suaminya tak suka dengan julukannya pada Hilda, Zalifa lantas mengulas senyum tipis dan berkata. Bercanda doang, Mas. Sambung Zalifa. Tinggi badan Hilda hanya mencapai 158 cm, ditambah lagi dengan face Hilda yang imut dan menggemaskan, maka dari itulah Zalifa menyamakan sahabatnya itu dengan salah satu botol minuman kemasan. Jangan pikir Hilda tersinggung apalagi marah mendengarnya, gadis itu malah tergelak mendengar julukan Zalifa untuknya. Siapa sangka si botol Yakult kini telah menikah dengan seorang pria yang tinggi badannya mencapai 180 cm, maka tak heran jika tinggi badan Hilda hanya sebatas bahu Bimo. Namun begitu,
Justru wajah imut nan menggemaskan yang dimiliki oleh Hilda lah yang mampu membuat seorang Bimo Setiawan jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap gadis itu. Mengingat waktu kini hampir menunjukkan pukul 7 pagi, Zalifa dan Mahardika pun segera berlalu meninggalkan kamar menuju ruang makan untuk sarapan bersama, sebelum berangkat kerja. 93. Pagi Dika. Pagi Za. Sapa Mama Riri yang sudah lebih dulu tiba di meja makan. Pagi Mah. Balas Mahardika dan Zalifa nyaris bersamaan. Papa mana, Mah? Nggak sarapan bersama kita? Tanya Mahardika setelah menempati kursinya. Papa lagi jogging keliling komplek. Jawab Mama Riri. Ngomong-ngomong tentang komplek, Zalifa jadi teringat pada buah mangga milik tetangga komplek yang sudah beberapa hari menjadi perhatian Zalifa. Mah. Lia, sayang. Tetangga di kompleks sini pada baik kan ya? Tentu saja sayang. Memangnya kenapa kamu bertanya seperti itu, sayang? Mama Riri berpikir mungkin ada salah satu dari tetangga di komplek perumahan tempat mereka tinggal bersikap kurang baik atau semacamnya kepada menantunya itu. Jika sampai dugaannya benar, bisa dipastikan jiwa barbar Mama Riri akan keluar dari persembunyiannya. Nggak apa-apa kok, Mah. Za hanya kepengen buah mangga yang tumbuh di pekarangan tetangga yang rumahnya di ujung komplek itu loh, Mah. Kira-kira kalau kita minta 1 buah saja, dibolehin nggak ya, Mah? Daripada anaknya lahir nanti ileran, Za pun mengutarakan keinginannya tersebut pada ibu mertua. Tentu saja boleh. Nanti Mama yang kesana buat meminta buah mangganya. Jawab Mama Riri. Apa sih yang tidak buat calon cucunya? Kalau memang tetangganya tersebut menolak meremberi, kan ia bisa membelinya dengan harga berapapun, asalkan apa yang diinginkan oleh menantunya yang sedang mengidam dapat diwujudkan, begitu pikir Mama Riri. Makasih ya, Mah. Wajah Zalifa langsung berbinar mendengar ibu mertua bersedia meminta buah mangga milik tetangga untuknya. Ngidam terkadang aneh, jika ibu mertua tidak pengertian, bisa jadi malah diomelin kalau ngidamnya macam-macam. Setelah selesai sarapan, Mahardika dan Zalifa lantas berangkat kerja. Di tengah perjalanan, Zalifa mengingatkan suaminya pada acara resepsi pernikahan Abil dan Yuli yang akan dilangsungkan besok malam di sebuah hotel berbintang. Awalnya Abil berencana mengadakan pesta resepsi minggu kemarin, tetapi karena urusan pekerjaan yang mengharuskan dirinya berangkat ke Amerika, maka mau tak mau pria itu harus mengundur acara resepsi tersebut. Bahkan di saat acara resepsi pernikahannya sudah di depan mata, Abil masih berada di Amerika dan baru akan tiba di tanah air besok siang. Ya, Abil berada di Amerika selama 1 minggu. Itu artinya selama 1 minggu pula ia LDR dengan istri tercintanya. Jadi sampai saat ini Mas Abil masih berada di Amerika. Cicit Mahardika ketika mendengar istrinya mengatakan bahwa hingga saat ini Abil masih berada di negeri Paman Sam. Benar, Mas. Jawab Zalifa.
Obrolan Mahardika dan Zalifa tentang acara resepsi pernikahan Abil dan Yuli terus berlanjut, hingga kado pernikahan. 94 pun tak luput dari pembahasan keduanya. Di belahan bumi yang berbeda, Abil yang didampingi oleh asisten pribadinya sedang berada di salah satu restoran menanti kedatangan rekan bisnisnya. Ini meeting terakhir Abil sebelum sore nanti kembali ke tanah air. Abil khawatir tidak keburu jika ia menumpangi penerbangan malam nanti, mengingat acara resepsi akan dilangsungkan besok malam. Apa Anda tidak lelah, Tuan? Tanya asisten pribadinya ketika Abil mengajaknya segera kembali ke tanah air sore nanti. Bukan apa-apa, dari pagi hingga siang nanti jadwal Abil di negara itu cukup padat dan pastinya akan cukup melelahkan. Lelah sudah pasti. Lagian mana ada pekerjaan yang tidak melelahkan. Tetapi aku sudah sangat merindukan putraku. Jawab Abil. Gengsi Anda memang setinggi gunung, Tuan. Apa salahnya kalau Anda mengakui kalau seseorang yang sangat Anda rindukan itu adalah istri Anda? Tentu saja kalimat tersebut hanya berani dilontarkan oleh asisten pribadi Abil dalam hati saja. Ya, hampir setiap hari selama beraktivitas di negara tersebut pria itu kerap kali mendapati Abil sedang menatap foto istrinya yang sengaja diabadikan oleh tuannya itu melalui kamera ponselnya. Dari cara Abil menatap foto istrinya, terlihat jelas jika tuannya itu begitu merindukan istrinya. Kira-kira sedang apa dia sekarang? Apa dia juga merindukan aku, sama seperti aku yang sangat merindukannya? Dalam hati Abil. Membayangkan wajah cantik istrinya membuat Abil senyum-senyum sendiri. 95. Bab 76. Jadi suami kamu belum kembali dari Amerika? Fanny sedikit terkejut mendengar pengakuan Yuli jika suaminya masih berada di Amerika sementara acara resepsi pernikahan mereka akan digelar besok malam. Ya, Fanny yang hari ini kebetulan sedang libur kerja sengaja datang mengunjungi Yuli. Kini kedua wanita itu sedang berada di kamar bermain Zaki. Sebuah kamar yang sengaja didesain khusus untuk tempat bocah itu bermain dengan leluasa. Yuli mengangguk. Jur, di dalam hati Yuli sempat terbesit pikiran negatif, apakah besok malam dirinya akan duduk seorang diri di pelaminan tanpa kehadiran Abil, mengingat pria itu tak kunjung kembali hingga detik ini sementara perjalanan udara dari Amerika ke tanah air memerlukan waktu yang cukup lama. Jika sampai kekhawatirannya benar-benar terjadi, bukankah hal itu sama saja Abil sengaja mempermalukan dirinya di hadapan tamu undangan yang akan hadir nantinya, begitu pikir Yuli. Menyaksikan wajah sendu Yuli, Fanny lantas mengelus punggung sahabat baiknya itu. Jangan terlalu cemas. Mungkin suami kamu masih ada urusan penting di sana. Tutur Fanny berusaha menenangkan hati Yuli. Beberapa saat kemudian, Fanny pun pamit pulang. Sepeninggal Fanny, Yuli mencoba menghubungi Abil namun ponsel Abil sedang berada di luar jangkauan. Kamu ini kenapa sih, Mas?
Jika memang kamu sibuk, maka tidak perlu mengadakan pesta resepsi. Gumam Yuli dengan perasaan tak menentu. Pernikahan mereka tidak ada yang tahu selain anggota keluarga dekat masing-masing. Lalu apa kata orang nanti jika di acara resepsi Yuli hanya duduk sendirian di singgasana, tanpa kehadiran Abil? Tentu para tamu undangan yang hadir nanti akan berpikir dirinya adalah istri yang tidak diinginkan, apalagi tidak sedikit dari rekan bisnis Abil yang tahu jika sejak kematian istrinya, Abil tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Pasti akan tercipta opini jika pernikahan mereka terjadi karena satu dan lain hal, bukan karena keinginan Abil. Huff. Yuli menghembus napas bebas ke udara, seolah mengeluarkan segala kegundahan di hatinya. Waktu terus bergulir, hingga malam harinya ponsel Abil tetap tidak bisa dihubungi, dan hal itu semakin membuat hati Yuli cemas tak karuan. Menanggung malu, hal itu sudah ada di benak dan pikirannya. Jika nyatanya Abil tidak kembali ke tanah air hingga besok malam, bisa dipastikan dirinya akan menanggung malu yang luar biasa, begitu pikir Yuli. Mungkin karena membayangkan dirinya duduk seorang diri di pelaminan dan menjadi bahan pergunjingan oleh para tamu undangan yang akan hadir besok, tanpa sadar air mata Yuli berlinang membasahi pipinya. Apa ungkapan kamu malam itu hanya sebuah sandiwara, Mas Abil? Apa kamu hanya berpura-pura mencintai aku, Mas? Batin Yuli. Sejak pengakuan cinta yang dilakukan oleh Abil di hadapan Yuli malam itu, tak banyak lagi obrolan ataupun ungkapan bermakna lainnya, sebab setelah makan siang bersama tempo hari, Abil mendadak berangkat ke Amerika karena ada urusan pekerjaan di sana. Maka tak heran Yuli merasa jika pengakuan Abil hanyalah sebuah sandiwara belaka. Tok, tok, tok. Boleh Mama masuk, sayang? Terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar, kemudian disusul oleh suara Mama Livia. 96. Bab 76. Jadi suami kamu belum kembali dari Amerika? Fanny sedikit terkejut mendengar pengakuan Yuli jika suaminya masih berada di Amerika sementara acara resepsi pernikahan mereka akan digelar besok malam. Ya, Fanny yang hari ini kebetulan sedang libur kerja sengaja datang mengunjungi Yuli. Kini kedua wanita itu sedang berada di kamar bermain Zaki. Sebuah kamar yang sengaja didesain khusus untuk tempat bocah itu bermain dengan leluasa. Yuli mengangguk. Jur, di dalam hati Yuli sempat terbesit pikiran negatif, apakah besok malam dirinya akan duduk seorang diri di pelaminan tanpa kehadiran Abil, mengingat pria itu tak kunjung kembali hingga detik ini sementara perjalanan udara dari Amerika ke tanah air memerlukan waktu yang cukup lama. Jika sampai kekhawatirannya benar-benar terjadi, bukankah hal itu sama saja Abil sengaja mempermalukan dirinya di hadapan tamu undangan yang akan hadir nantinya, begitu pikir Yuli. Menyaksikan wajah sendu Yuli, Fanny lantas mengelus punggung sahabat baiknya itu. Jangan terlalu cemas. Mungkin suami kamu masih ada urusan penting di sana. Tutur Fanny berusaha menenangkan hati Yuli. Beberapa saat kemudian, Fanny pun pamit pulang. Sepeninggal Fanny,
Yuli mencoba menghubungi Abil namun ponsel Abil sedang berada di luar jangkauan. Kamu ini kenapa sih, Mas? Jika memang kamu sibuk, maka tidak perlu mengadakan pesta resepsi. Gumam Yuli dengan perasaan tak menentu. Pernikahan mereka tidak ada yang tahu selain anggota keluarga dekat masing-masing. Lalu apa kata orang nanti jika di acara resepsi Yuli hanya duduk sendirian di singgasana, tanpa kehadiran Abil? Tentu para tamu undangan yang hadir nanti akan berpikir dirinya adalah istri yang tidak diinginkan, apalagi tidak sedikit dari rekan bisnis Abil yang tahu jika sejak kematian istrinya, Abil tidak pernah berniat untuk menikah lagi. Pasti akan tercipta opini jika pernikahan mereka terjadi karena satu dan lain hal, bukan karena keinginan Abil. Huff. Yuli menghembus napas bebas ke udara, seolah mengeluarkan segala kegundahan di hatinya. Waktu terus bergulir, hingga malam harinya ponsel Abil tetap tidak bisa dihubungi, dan hal itu semakin membuat hati Yuli cemas tak karuan. Menanggung malu, hal itu sudah ada di benak dan pikirannya. Jika nyatanya Abil tidak kembali ke tanah air hingga besok malam, bisa dipastikan dirinya akan menanggung malu yang luar biasa, begitu pikir Yuli. Mungkin karena membayangkan dirinya duduk seorang diri di pelaminan dan menjadi bahan pergunjingan oleh para tamu undangan yang akan hadir besok, tanpa sadar air mata Yuli berlinang membasahi pipinya. Apa ungkapan kamu malam itu hanya sebuah sandiwara, Mas Abil? Apa kamu hanya berpura-pura mencintai aku, Mas? Batin Yuli. Sejak pengakuan cinta yang dilakukan oleh Abil di hadapan Yuli malam itu, tak banyak lagi obrolan ataupun ungkapan bermakna lainnya, sebab setelah makan siang bersama tempo hari, Abil mendadak berangkat ke Amerika karena ada urusan pekerjaan di sana. Maka tak heran Yuli merasa jika pengakuan Abil hanyalah sebuah sandiwara belaka. Tok, tok, tok. Boleh mama masuk, sayang? Terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar, kemudian disusul oleh suara Mama Livia. 97. Yuli gegas mengusap jejak air mata di pipinya kemudian beranjak membukakan pintu untuk ibu mertuanya itu. Silahkan masuk, Mah. Yuli mempersilahkan Mama Livia masuk ke kamarnya. Mama Livia duduk di sofa sedangkan Yuli duduk di tepi ranjang. Maaf jika anak mama membuat kamu jadi overthinking. Tapi percayalah, Abil pasti tidak akan mengecewakan apalagi sampai mempermalukan wanita yang dicintainya. Sebagai sesama wanita tentunya Mama Livia sangat mengerti dengan perasaan menantunya itu saat ini, gundah, cemas, khawatir, dan juga ketakutan, pasti bercampur menjadi satu di hati Yuli akibat Abil belum juga tiba di tanah air, sementara besok malam pesta resepsi pernikahan mereka akan dilangsungkan. Jika pada akhirnya, semua tidak sesuai dengan perkataan Mama, dan faktanya Abil mengecewakan kamu, maka Mama persilahkan kamu mengambil keputusan yang menurut kamu baik. Mama tidak akan memaksa kamu untuk tetap melanjutkan pernikahan kalian. Kamu adalah gadis yang baik sayang, dan menurut Mama kamu berhak bahagia. Jika anak Mama tidak bisa membahagiakan kamu, maka Mama ikhlas melepaskan kamu, Yuli.
Mama Livia bangkit dari duduknya, mendekat pada Yuli dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Diperlakukan layaknya anak kandung sendiri membuat Yuli tak sanggup lagi menyembunyikan kesedihannya di hadapan Mama Livia. Yuli menangis dalam pelukan ibu mertuanya itu. Menangis dalam diam, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut gadis itu. Jika kamu sudah merasa lebih tenang, maka beristirahatlah. Jangan sampai kamu jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran, sayang. Mama Livia begitu peduli pada menantunya itu. Setelah merasa lebih tenang, Yuli menarik diri dari pelukan Mama Livia, dan gadis itu kembali mengulas senyum di hadapan ibu mertua, seolah ingin menunjukkan bahwa saat ini dirinya sudah jauh lebih tenang. Kalau begitu kamu beristirahatlah. Mama akan pergi ke kamar Zaki dulu. Pamit Mama Livia dan Yuli pun mengiyakannya. Seharusnya Yuli senang ketika Mama Livia mempersilahkan dirinya mengambil keputusan untuk menyudahi pernikahannya dengan Abil jika nyatanya pria itu terbukti mengecewakan dirinya, tetapi entah mengapa Yuli justru merasa sedih jika akhirnya rumah tangganya bersama Abil benar-benar akan berakhir. Mungkin karena terlalu lelah berpikir akhirnya Yuli pun terlelap dalam tidurnya, dan baru terjaga keesokan paginya. Pagi ini Yuli semakin tak bersemangat, bukan hanya karena memikirkan acara resepsi pernikahan yang akan dilangsungkan malam nanti, tapi juga karena ponsel suaminya masih tak bisa dihubungi. Tepat pukul 3 sore, seluruh anggota keluarga berlalu menuju hotel tempat acara resepsi akan dilangsungkan, termasuk Yuli yang merupakan mempelai wanita tentunya. Di salah satu kamar hotel yang akan digunakan sebagai ruang ganti sekaligus ruangan untuk bersiap-siap, disinilah Yuli berada saat ini. Menatap wajah sendunya dari pantulan cermin meja rias di hadapannya. Dua orang petugas semua yang bertugas mendandarni Yuli sudah siap memulai pekerjaannya. Kedua petugas semua saling melempar pandangan satu sama lain ketika menyadari mimik sendu di wajah pengantin wanita, namun 98. Keduanya tak berani berkomentar apa-apa, hanya diam dan melanjutkan pekerjaan mereka. "Mbak," seru Yuli. "Lia, Nona," balas salah satu dari petugas MUA yang masih sibuk mendandaninya. "Selama Mbak bekerja sebagai MUA, apa ada pengantin wanita yang duduk seorang diri di pelaminan, tanpa kehadiran pasangannya?" Keduanya kompak menggelengkan kepala, karena faktanya belum pernah terjadi hal demikian selama mereka menekuni profesi tersebut. Menyadari sesuatu, akhirnya kedua wanita tersebut paham dengan maksud perkataan Yuli. Salah satu di antaranya lantas berkata, "Lelaki yang mencintai pasangannya tidak akan mengecewakan apalagi sampai mempermalukan wanita yang dicintainya, Nona." Baru selesai wanita itu berkata demikian, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar hotel. "Tok, tok, tok. Silahkan masuk. Maafkan Mas, sayang." Suara bariton tersebut berhasil mengalihkan perhatian Yuli ke sumber suara. 99. Bab 77.
Yuli sontak bangkit dari duduknya, melangkah ke arah datangnya Abil. Setibanya di hadapan Abil, tangis Yuli langsung pecah. Hiks. 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 Di sela tangisnya, Yuli melayangkan pukulan pada dada bidang Abil. "Kamu tega sama aku, Mas," gumam Yuli sambil terisak. Abil membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan. "Maafkan Mas, sayang. Ketika di airport kemarin ponsel Mas kehabisan daya, Mas tidak sempat mengisi daya setelah meeting. Sekarang saja ponsel Mas masih dalam kondisi kehabisan daya. Maaf sudah membuat kamu cemas. Mas kangen banget sama kamu, sayang," ungkap Abil sambil mengekap puncak kepala Yuli. Kedua petugas semua yang menyaksikan adegan mengharukan sekaligus penuh emosional di depan mata hanya bisa terdiam. Namun di dalam hati, keduanya yakin Abil sangat mencintai istrinya, terbukti dari cara pria itu menenangkan istrinya. Menyadari istrinya sudah mulai berhenti menangis, Abil lantas mengurai pelukannya, menatap dalam wajah cantik istrinya seraya mengusap jejak air mata di pipi Yuli. "Sekali lagi Mas minta maaf sayang, kamu mau kan memaafkan Mas, Nada Abil terdengar begitu lembut sehingga Yuli seperti terhipnotis dan langsung menganggukkan kepalanya. "Terima kasih, sayang." Abil menuntun Yuli ke sofa. Kini keduanya telah duduk berdampingan di sofa. "Bukannya Mas lebih mementingkan pekerjaan ketimbang istri Mas, tapi jika Mas tidak kerja nanti istri Mas mau dikasih makan apa, Kata-kata Abil layaknya kalimat keramat di telinga Yuli. Buktinya wanita itu sontak diselimuti perasaan bersalah karena sudah meragukan suaminya, bahkan berpikir suaminya akan mempermalukan dirinya di depan tamu undangan. Apalagi saking kesalnya, tadi ia memukul dada bidang suaminya. "Aku juga minta maaf sama kamu, Mas. Maaf sudah memukul Mas Abil tadi." Yuli yang khawatir pukulannya tadi sampai melukai suaminya lantas menyingkap kemeja yang dikenakan Abil. Untungnya beberapa saat yang lalu kedua petugas semua yang bertugas mendandani Yuli, memutuskan keluar dan memberikan waktu pada pasangan suami istri tersebut untuk mengobrol berdua. "Sakit banget ya Mas?" tanya Yuli sembari menyentuh dada bidang suaminya. "Au, sakit, sayang." Abil berpura-pura meringis kesakitan, padahal kenyataannya pukulan tangan mungil istrinya tidak terasa sakit sama sekali. Mungkin karena Abil rajin berolahraga sehingga pukulan tangan mungil Yuli sama sekali tidak terasa sakit bagi Abil. Abil hanya ingin melihat bagaimana reaksi istrinya ketika melihatnya meringis kesakitan. Yuli sontak berdiri dari duduknya. "Sebaiknya Mas rebahan dulu, biar aku periksa. Mana tahu ada tulang Mas yang patah," kata Yuli dengan mimik wajah cemas sekaligus merasa berdosa. Abil tak sanggup lagi menahan senyum mendengarnya. "Kamu ini ada-ada saja, mana mungkin tangan mungil kamu ini mampu mematahkan tulang Mas, sayangku," kata Abil sambil menggenggam tangan istrinya.
Yuli yang baru sadar jika ia hanya dikerjai oleh Abil langsung mengerucutkan bibirnya. Sesaat kemudian, Yuli kembali memastikan jika bekas pukulannya tadi tidak berpengaruh apa-apa pada tubuh. 100. Suaminya. Mas yakin gak sakit? Untuk kedua kalinya Yuli bertanya, dan masih dengan gerakan menyentuh dada bidang suaminya itu. Abil menggenggam tangan Yuli yang menyentuh dadanya. Kalau kamu terus menyentuh Mas seperti ini, Mas justru khawatir ada sesuatu yang tidak akan baik-baik saja akibat sentuhan lembut kamu, sayang, kata Abil sambil mengulas senyum penuh arti. Dek. Yuli yang paham betul dengan maksud dari ucapan suaminya, lantas menarik tangannya menjauh dari tubuh Abil. Apaan sih, Mas? Yuli nampak memalingkan wajahnya ke samping, lebih tepatnya sengaja menghindari tatapan suaminya. Baru saja Yuli hendak mengambil ancang-ancang mengayunkan langkah, namun Abil langsung menarik tangannya hingga tubuh Yuli terjatuh di pangkuan pria itu. Mas kangen banget sama kamu, sayang. Bulu kuduk Yuli meremang seketika, tatkala Abil mengekap lembut tengkuknya. Sesaat kemudian, Yuli nampak melebarkan kedua matanya ketika merasakan tangan Abil mulai menel usup masuk ke dalam kemeja berbahan satin yang dikenakannya. Bukan apa-apa, bagaimana jika tiba-tiba petugas semua kembali dan memergoki mereka? Mau ditaruh di mana mukanya jika sampai hal itu benar-benar terjadi, begitu pikir Yuli. Mas. Seruan Yuli tak mampu menghentikan pergerakan tangan Abil, bahkan kini tangan besar tersebut sudah menyentuh dengan lembut salah satu gunung kembar milik istrinya.